Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, di video kali ini kita mau ngebahas tentang sistem produksi tanaman pangan. Nah, buat kalian yang mau praktik tanaman pangan ya, kalian bisa menyaksikan video ini supaya kalian tahu gimana sih cara kita melakukan penanaman mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir. Udah pada siap belajar kan? Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadari wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sistem produksi tanaman pangan, di mana sistem adalah suatu rangkaian yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Bila salah satu komponen tidak berfungsi, maka sistem ini tidak akan berjalan dengan baik. Nah, dalam memproduksi tanaman pangan, ada beberapa komponen yang saling berkaitan dan perlu kita ketahui agar kita bisa praktik menanam dengan baik. Komponen-komponen itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan lahan, yang kedua, pemilihan benih, yang ketiga, penanaman, yang keempat, pemupukan, yang kelima, pemeliharaan tanaman, yang keenam, perlindungan tanaman, dan yang terakhir adalah panen dan pasca panen. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengolahan lahan. Pengolahan lahan ini meliputi kegiatan yang dimulai dari persiapan hingga siap ditanami. Pada gambar berikut ini, kalian bisa melihat para petani sedang melakukan penyiapan lahan yang meliputi kegiatan yang bertujuan untuk memelihara struktur tanah, tekstur, dan juga kesuburan tanah. Nah, supaya lahan ini subur, perlu dilakukan bisa dengan cara dibajak secara tradisional ataupun menggunakan mesin. Selain itu, lahan juga harus memiliki saluran irigasi yang baik agar tanaman dapat tumbuh subur. Kalian bisa melihat di gambar ini ada saluran irigasinya ya, sehingga air-air ini bisa terserap oleh tanah dan tanamannya bisa tumbuh secara subur. Yang kedua adalah pemilihan benih. Dalam melakukan pemilihan benih ini ada beberapa kriteria yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, benih harus sehat. Yang kedua, tidak membawa dan atau menularkan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Dan yang ketiga, sudah memiliki sertifikat dan label yang jelas meliputi nama varietas, daya tumbuh, tempat asal, tanggal kadaluarsa, dan diproduksi oleh perusahaan yang terdaftar. Setelah melakukan pemilihan benih, langkah berikutnya adalah penanaman. Penanaman benih dilakukan dengan mengikuti teknik budidaya yang dianjurkan. Untuk tanaman pangan jenis serealia dan kacang-kacangan dapat ditanam melalui bijinya. Tanaman umbi-umbian ditanam menggunakan stek batang atau umbinya. Tanaman jenis sayur dan buah dapat ditanam dengan biji, tunas, stek batang atau umbinya. Dalam melakukan penanaman, sebaiknya dilakukan pencatatan tanggal penanaman untuk memudahkan pemeliharaan, penyulaman, dan lain-lain. Setelah melakukan penanaman, langkah berikutnya adalah pemupukan. Pemupukan ini dilakukan dengan tujuan memberikan nutrisi yang cukup bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pemupukan harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat dosis, dan juga tepat cara. Pupuk yang diberikan dapat berupa pupuk organik dan juga anorganik. Pupuk organik dapat berupa pupuk kandang, pupuk hijau daun, dan hasil fermentasi bakteri. Sedangkan pupuk anorganik dapat berupa pupuk urea, TSP, NPK, atau KCC. Selanjutnya adalah pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan ini bertujuan untuk menjaga kondisi tanah, mempertahankan kualitas dan kuantitas tumbuhan, serta melindungi tanaman dari hewan ternak, hama, dan lain-lain. Kegiatan pemeliharaan meliputi yang pertama, penyiraman dengan air bersih untuk menjaga agar tanah tetap lembab. Penyiraman ini dapat dilakukan pada pagi hari dan juga sore hari. Yang kedua, penyulaman, yaitu kegiatan menanam kembali untuk mengganti benih yang tidak tumbuh atau rusak.
Yang ketiga, pembumbunan, yaitu penambahan tanah yang dilakukan untuk menutupi pangkal batang atau akar yang muncul ke permukaan tanah. Nah, pada gambar berikut ini adalah sebuah kegiatan dari petani yang sedang melakukan pembumbunan. Yang terakhir, penyiangan, yaitu memelihara tanaman dari gangguan gulma. Selain dipelihara, tanaman juga perlu dilindungi, sama seperti aku dilindungi sama kamu. Hehehe. Nah, perlindungan tanaman ini yaitu serangkaian kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT yang meliputi bahan, peralatan yang digunakan, catatan penggunaan, dan pembuatan bahan pengendali OPT. Dalam menggunakan pestisida, ada beberapa hal nih yang perlu kita catat. Yang pertama, jenis pestisidanya. Yang kedua, waktu penggunaan pestisidanya. Yang ketiga, dosisnya. Yang keempat, konsentrasi dan cara aplikasinya. Yang kelima, tanggal aplikasinya. Yang keenam, nama distributor atau kios. Dan yang terakhir, nama operator. Nah, kita masuk ke komponen yang terakhir nih, yaitu panen dan pasca panen. Pemanenan dilakukan sesuai dengan teknik dan anjuran baku untuk setiap jenis tanaman, sehingga diperoleh mutu hasil panen yang tinggi, tidak rusak, dan tetap segar dalam waktu lama. Pasca panen yaitu kegiatan setelah panen yang berupa pengangkutan, pengemasan, dan penyimpanan. Nah, kalau misalkan hasil panen kita ada banyak banget, gimana ya caranya supaya hasil panennya tetap terjaga? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Kita perlu melakukan yang namanya pengemasan supaya hasil panen yang berlimpah itu bisa kita angkut ke daerah-daerah lain. Ada banyak sekali tujuan dari pengemasan. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, memudahkan proses pendistribusian bahan pangan. Tadi udah sempat dibahas ya. Yang kedua, membuat umur simpan bahan pangan menjadi lebih panjang. Yang ketiga, mencegah rusaknya nutrisi yang terkandung dalam bahan pangan. Yang keempat, menyelamatkan produksi bahan pangan yang melimpah. Dan yang terakhir, menambah nilai estetika dan juga nilai jual bahan pangan. Nah, kalau kalian menjadi seorang petani nantinya, pastinya kalian perlu melakukan pengemasan yang sangat rapi, yang sangat bagus, supaya bahan pangan kalian itu terjaga, baik dari segi nutrisinya, dari segi penampilannya, dan lain-lainnya, sehingga nanti nilai jualnya jadi lebih mahal. Dan itu akan membuat para petani Indonesia menjadi lebih makmur. Alhamdulillah, hari ini kita udah dapat ilmu baru tentang sistem produksi tanaman pangan. Ada yang masih ingat apa itu sistem? Ya, betul sekali. Sistem adalah suatu rangkaian yang terdiri dari beberapa macam komponen, di mana komponen-komponen itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, kalau misalkan kalian mau praktik menanam tanaman pangan, kalian perlu melakukan tahap yang pertama sampai dengan tahap yang terakhir yang tadi sudah dijelaskan di video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai tanpa di skip. Semoga video ini benar-benar bermanfaat untuk pelajar-pelajar yang ada di Indonesia. Nah, supaya channel ini bisa terus berkembang, jangan lupa ya di follow Instagramnya Guru Soleha 28. Terus subscribe channel ini Guru Soleha 28, like video ini, dan komentar di bawah kalau kamu udah nonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.